Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geopolitis adalah negara lautan archipelago yang ditaburi oleh pulau-pulau atau dalam sebutan umum dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia terdiri sekitar 17.508 pulau citra. Satelit akhir menunjukkan 18.108 pulau. Sekitar 6.000 diantaranya penduduk United Nation Environment Program UNEP 2003 lautan menjadi faktor dominan. Total luas wilayah Indonesia 7,9 juta kilometer persegi, terdiri dari 3, juta kilometer persegi merupakan wilayah laut teritorial dan 2,9 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dan hanya sebanyak 1,8 juta kilometer persegi merupakan daratan. Luas lautan Indonesia meliputi 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Panjang pantai 95.180,8 km, sedangkan panjang Katulistiwa 40.070 km, sehingga panjang pantai Indonesia 2 kali lipat lebih dari panjang Katulistiwa. Letak Indonesia yang strategis yaitu di titik persilangan antara benua dan antar samudra membuat kepulauan Indonesia sejak lama menjadi wadah penyerbukan silang budaya dan peradaban dunia. Indonesia menampilkan senyawa arkeologi peradaban yang berlapis, tempat unsur-unsur peradaban purba tua modern dan pasca modern bisa hadir secara simultan. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna atau par excellence. Bangsa Indonesia sungguh menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu ke dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Latif tahun 2011. Sudut pandang berikutnya yang dapat digunakan untuk mengkaji pengertian dan identitas nasional adalah sudut pandang termologis. Mengkaji pengertian identitas nasional dari sudut pandang termologis adalah mengkaji pengertian dari kata tersebut dalam kependudukannya sebagai sebuah istilah. Ada beberapa tokoh yang memberikan pendapatnya untuk menjelaskan pengertian identitas nasional tersebut. Pendapat yang pertama dapat dilihat dari pemikiran Kunto Wibisono Siswomiharjo. Setiap bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup yang ingin merdeka tentu penting memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Setiap bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat memiliki identitas nasional agar negara-negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan negara bangsa lain. Negara bangsa dengan identitas nasional yang formal dan jelas akan memiliki nilai dan norma untuk mengatur hidup dan kehidupannya, sehingga akan memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa beradab yang sejajar dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia akan membedakan bangsa dan warga Indonesia dengan bangsa dan warga bangsa lain dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenal dan membedakan ciri bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional juga sangat berguna untuk menjaga persatuan seluruh warga bangsa, sehingga sangat berguna untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa yang bersangkutan. Kunto Wibisono 2005 menyatakan bahwa identitas nasional adalah pengertian yang di dalamnya
tersimpul perangkat nilai-nilai budaya yang mempunyai ciri khas dan membedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan konstruksi emosional, intelektual, dan ideologis yang terus-menerus harus dibangun agar tata nilai yang tersimpul di dalamnya tetap relevan, aktual, dan fungsional dalam menghadapi zaman yang terus-menerus berkembang dan berubah-ubah. Padatnya yang lain dapat dilihat dari tulisan Kailan dan Jubaidi tahun 2007 yang menyatakan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Pengertian ini mengandaikan dua hal sebagaimana yang telah disinggung pada uraian sebelumnya, yaitu pertama ciri-ciri dan kedua adalah perbedaan dengan bangsa yang lain. Identitas mencakup kedua hal tersebut. Berdasarkan pengertian yang demikian tersebut, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Berdasarkan pengertian identitas nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas memiliki kaitan yang erat dengan jati diri bangsa tersebut atau yang disebut juga dengan istilah kepribadian bangsa. Mengapa identitas nasional penting bagi bangsa Indonesia atau bagi bahasa-bahasa lain di dunia? Pertanyaan ini barangkali menyeruak di dalam benak para pembaca. Sebelum mendengar jawaban yang terkesan klise, ada baiknya perlu disimak terlebih dahulu sebuah analogi sederhana. Apa yang terjadi ketika kita tanpa memiliki kartu identitas apapun? Tidak punya SIM, kartu mahasiswa, bahkan KTP sekalipun. Jawaban sederhana. Dalam konteks administrasi kependudukan, absennya salah satu dari kartu identitas tersebut akan berakibat tercabutnya hak kita sebagai warga negara. Sebagai contoh, ketika seorang mahasiswa kehilangan kartu mahasiswanya, maka ia akan kehilangan haknya sebagai mahasiswa. Misalnya, hak untuk meminjam buku di perpustakaan. Begitu pula halnya ketika surat izin mengemudi yang kita miliki tiba-tiba hilang entah kemana, pada saat yang bersamaan kita kehilangan hak kita sebagai pengemudi. Paling tidak hak untuk mengemudikan kendaraannya dengan tenang dan tanpa kekhawatiran. Begitupun halnya ketika kartu identitas kita berupa KTP tiba-tiba hilang, maka akan semakin banyak hak kita sebagai warga negara yang akan hilang dan tidak bisa kita dapatkan. Ilustrasi di atas hanyalah contoh ketika kita kehilangan kartu identitas dalam hal yang sifatnya administratif kependudukan. Belum apabila terjadi hal-hal yang sifatnya non-administratif. Contoh kasusnya adalah ketika pada suatu waktu ada seorang yang berpergian tanpa membawa satupun kartu identitas. Di luar dugaan, ketika orang tersebut sedang mengendarai kendaraannya, ia menjadi korban tanpa kelari. Di tengah kondisi yang kritis, orang pun mengalami kesulitan untuk mengenali orang tersebut karena tidak ditemukan satu identitas pun ada pada dirinya. Pada kasus seperti ini, bahkan untuk menyebut nama dari orang itu saja bukanlah perkara yang mudah karena tiada identitasnya. Ilustrasi di atas menjadi suatu contoh sederhana untuk menunjukkan betapa pentingnya memiliki identitas. Karena dengan memiliki identitas, kita menjadi lebih mudah untuk dikenali di masyarakat. Sebagaimana diketahui di dunia internasional, bangsa-bangsa yang besar telah mengembangkan identitas nasionalnya secara dinamis. Kebangsaan bangsa Jepang misalnya tidak dapat dilepas dari kekuatan identitas nasionalnya yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Begitupun halnya dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, identitas memiliki arti yang penting untuk menunjang kebesaran dan kedaulatan bangsa tersebut di tengah pergaulan dunia. Realitas tersebut pada akhirnya berujung pada kesimpulan bahwa identitas nasional penting untuk dimiliki oleh sebuah bangsa secara
nasional karena beberapa alasan. Pertama, identitas nasional adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap bangsa agar bangsa di Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia sudah dikenal oleh bangsa lain, maka bangsa Indonesia dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa Indonesia. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat terus eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan pertolongan negara bangsa lain. Bangsa Indonesia penting memiliki identitas nasional. Di samping agar dikenal oleh bangsa lain juga untuk saling membantu memenuhi kebutuhan. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuatan asing lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dengan bangsa lain mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita menjadi negara yang adil dan makmur. Bangsa lain sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengenai NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miagas sampai Pulau Rote. NKRI memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200. Tetapi memiliki identitas nasional bahasa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno-Hatta. Identitas nasional bangsa Indonesia dalam konteks hubungan internasional juga telah memiliki dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara, yaitu bendera negara Sang Merah Putih. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. Bahasa negara adalah bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Identitas nasional tersebut menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Apabila telah saling mengenal identitas nasional masing-masing, maka akan tumbuh pengakuan kedaulatan, rasa saling hormat, saling pengertian, dan menumbuhkan kepercayaan untuk saling bekerja sama. Identitas nasional penting selalu bersifat terbuka, yaitu sesuai dengan budaya yang menjadi akar atau nilai, tetapi selalu terbuka untuk diberi tafsir atau bentuk baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Proses perumusan identitas nasional Indonesia membutuhkan perjuangan dan waktu yang panjang di sidang-sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai sila-sila Pancasila yang disepakati bukan hasil dari ciptaan para pemimpin kemerdekaan, tetapi dikemukakan di latar belakang kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang dalam dan penelitian cipta yang seksama atas dasar pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bahasa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur nilai yang terdapat di dalam Pancasila lama sebelum proklamasi kemerdekaan. Unsur-unsur nilai Pancasila diamalkan di dalam adat istiadat kebudayaan dalam arti luas. Dan agama bangsa Indonesia sudah berpancasila ketika belum bernegara Republik Indonesia. Meskipun beraneka ragam bentuk dan keadaan suku bangsa dalam hal adat istiadat kebudayaan dalam arti luas dan keagamaan, tetapi di dalamnya
terdapat kesamaan unsur-unsur nilai tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila sudah terdapat sebagai nilai dan asas-asas adat istiadat, kebudayaan, agama, dan setelah bernegara ditambah kependudukan baru sebagai asas kenegaraan. Bangsa Indonesia berpancasila dalam prakara, yaitu dalam 3 jenis yang bersama-sama dimiliki, maka tidak ada pertentangan antara asas Pancasila kenegaraan, adat kebudayaan, dan religius. Ketiga-tiganya saling memperkuat. Pancasila sebagai nilai dan asas kehidupan adalah cita-cita hidup bersama yang seharusnya diamalkan dan diaktualisasikan. Pengalaman dan aktualisasi Pancasila tidak hanya dalam lapangan hidup kenegaraan, tetapi juga dalam lapangan adat, kebudayaan, keagamaan, termasuk lingkungan usaha pihak negara. Sebaliknya, pemeliharaan dan perkembangan adat, kebudayaan, agama tidak boleh bertentangan dengan hidup kenegaraan. Nato-Nagoro 1971. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara dapat dirumuskan dari 4 macam sebab. Pertama, asal mula bahan kausa materialis. Pancasila adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia. Kedua, asal mula bentuk atau bangun kausua formalis adalah Insinyur Soekarno bersama-sama dengan anggota lain panitia kecil Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Asal mula tujuan kausa finalis adalah sebagai calon dari filsafat negara. Ketiga, asal mula sambungan baik antar dalam arti asal mula bentuk atau bangun dan asal mula tujuan Pancasila sebagai calon dari dasar filsafat negara adalah 9 orang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengesahkan rencana tersebut dengan perubahan keempat. Asal mula karya kausa efisien adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang sebelumnya sebagai calon dasar filsafat negara. Nato-Nagoro 1971 halaman 32-33. Kesepakatan nasional yang telah dicapai melalui usaha dan waktu yang panjang tersebut telah mendorong ditetapkannya isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yaitu pada pasal-pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Bendera negara Indonesia bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang-lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia. Pasal 35 bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ketentuan bendera negara Indonesia, bangsa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Konsep identitas nasional yang dimaknai sebagai ciri khas yang ditampilkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tersebut hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah, artinya belum menunjukkan identitas kepribadian selengkapnya. Makna identitas nasional adalah ciri-ciri
Khas bangsa Indonesia, lahiriah dan psikis atau batinia. Ciri-ciri khas bangsa Indonesia, psikis atau jiwa bangsa merupakan lapis pertama terdalam inti yang menentukan karakter atau kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian atau jiwa suatu bangsa secara historis pada awalnya diartikan sama dengan cultural identity. Permasalahan cultural identity pada mulanya timbul di benua Eropa pada abad ke-19 yang dipelopori oleh masyarakat Jerman. Cultural identity yang berarti kepribadian secara mental spiritual dewasa ini dirasakan sebagai hal yang sangat penting di seluruh dunia. Kepribadian mental spiritual dianggap esensial untuk eksistensi suatu bangsa. Apabila bangsa bersangkutan ingin berdaulat bukan hanya secara faktual fisik, melainkan juga berdaulat secara mental spiritual. Kepribadian bangsa atau cultural identity menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk menjaga eksistensi dan keutuhan karena pengaruh modernisasi dan globalisasi. Kepribadian bangsa atau cultural identity akan mengakibatkan bangsa bersangkutan menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan dari luar sesuai dengan watak dan kebutuhan kepribadiannya. Kemampuan mengolah pengaruh kebudayaan dari luar dapat disebut ketahanan, terutama ketahanan di bidang budaya atau ketahanan bangsa, yaitu ketahanan nasional masing-masing bangsa. Suatu bangsa karena memiliki ketahanan nasional, maka akan lebih mampu untuk bertahan menghadapi ancaman pengaruh kebudayaan dari luar. Bangsa yang bersangkutan akan mampu menyerap pengaruh baru yang cocok, menolak pengaruh baru yang tidak cocok. Ayat Rohaidi 1985. Bangsa Indonesia sangat berkepentingan dengan permasalahan kultural identity tersebut. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang luas sekali dan bermacam-macam kesukuan dengan adat istiadat, bangsa, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda. Cultural identity di Indonesia menjadi permasalahan yang sangat peka dan perlu konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menghindari bahaya penerapan paham cultural identity secara berlebih-lebihan. Persatuan Indonesia mempunyai peranan historis sebagai faktor kunci perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sifat kesatuan kebangsaan dan wilayah negara Indonesia pada saat proklamasi menjadi sifat mutlak yang selanjutnya dalam keadaan senyatanya harus selalu diamalkan. Susunan wilayah Indonesia atas kepulauan yang sangat besar jumlahnya dan luasnya, serta susunan bangsa Indonesia atas suku-suku bangsa beraneka ragam bentuk sifat susunan keluarga dan masyarakatnya, adat istiadatnya, kesusilaannya, kebudayaannya, hukum adatnya, dan tingkat hidupnya. Keadaan yang beragam tersebut masih ditambah dengan golongan bangsa, keturunan asing, dan kemungkinan warga negaraan orang asing tulen. Keadaan tersebut masih ditambah lagi adanya berbagai agama yang kepercayaan hidup maka semakin besar perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Keadaan tersebut ditambah lagi sumber perbedaan, yaitu ideologi-ideologi politik yang jumlahnya dapat melampaui batas kelayakan bagi persatuan dan kesatuan. Keberagaman tersebut masih ditambah lagi aksentuasi atau tekanan pertumbuhan kesukuan ke arah salah rasa, salah harga diri, salah sikap sebagai akibat zaman penjajahan. Semua faktor tersebut merupakan bekal persatuan dan kesatuan yang mengandung rintangan-rintangan yang sampai sekarang belum dapat diatasi. Kesadaran tentang potensi tersebut adalah baik karena membuat sadar untuk selalu merealisasikan Sumpah Pemuda, yaitu satu bangsa, satu nusa, satu bahasa.
Kesadaran tentang keberagaman tersebut sebagai penjelmaan persatuan Indonesia masih ada satu hal yang penting, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan suatu keseimbangan yang tentu akan berubah-ubah bentuknya, tetapi tetap dalam dasarnya, yaitu dalam segala perbedaan tersebut. Nato Nagoro 1971. Kailan 2002 menjelaskan bahwa inti identitas nasional bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak corak masyarakat Indonesia. Ciri yang menjadikan corak karakter atau kepribadian bangsa yakni sifat religius, sifat menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Karakter bangsa Indonesia tersebut adalah nilai-nilai dasar Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa yang menjadi inti identitas nasional Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol layaknya bendera, lambang negara lainnya. Pancasila adalah identitas non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri psikis bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama warga bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa selalu mengalami proses pembinaan demi terbentuknya solidaritas dan demi mencapai tujuan bersama di masa depan. Identitas nasional bangsa Indonesia yang lahiriah telah disepakati dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 pada bab 15 Romawi tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pada pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Identitas nasional bangsa Indonesia yang psikis atau batiniah adalah Pancasila. Nato Nagoro 1971 menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Identitas nasional Indonesia adalah ciri khas bangsa Indonesia, yaitu manifestasi atau penjelmaan hakikat pribadi kemanusiaan universal yang dilengkapi kualitas-kualitas dan sifat-sifat khusus ciri khas bangsa Indonesia. Sifat-sifat tetap yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah jumlah kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia, yang menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sebagai pribadi yang berbeda dengan bangsa lain dan orang warga bangsa lain. Kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia adalah ciri khas yang menjadi karakter ideal bangsa. Karakter ideal bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hidup sehari-hari mempunyai sifat yang dinamis. Dinamika pengembangan karakter bangsa Indonesia terutama untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, yaitu dalam hal menerima pengaruh pemikiran dan sikap hidup rasional bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa barat. Hadiono Hadi tahun 2002 juga menjelaskan bahwa jati diri itu juga mencakup 3 unsur, yaitu identitas, kepribadian, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian atau sikap dan perilaku yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila yang dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Pancasila sebagai kepribadian yang diwujudkan dalam sifat dan perilaku akan dapat teramati dan dinilai. Pancasila sebagai identitas bangsa akan diwujudkan sebagai kepribadian
yaitu moralitas, sifat, sikap, dan perilaku yang ditampilkan dengan dapat dinilai Pancasila juga menunjukkan unsur-unsur kebersamaan yang memberikan ciri khas keunikan kepada masyarakat sama warga bangsa Indonesia. Identitas, kepribadian, dan keunikan tersebut terwujud dalam tingkah laku sebagai satu kesatuan sehingga penting untuk menentukan perkembangan bangsa dan negara di masa depan. Pancasila sebagai identitas bangsa yang bermakna kepribadian, identitas dan keunikan tersebut juga memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Ya, banyak. Bentuk-bentuk identitas nasional. Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dengan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Demikian pula dalam proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. Setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara komponen bangsa, bahkan melalui kegiatan saling memberi dan menerima di antara warga negara bangsa, maka saat ini Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Pekerjaan rumah yang masih tersisa dan seyogiannya menjadi perhatian pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia adalah perwujudan Pancasila dalam pengalamannya. Dengan kata lain, sampai saat ini Pancasila belumlah terwujud secara optimal dalam sifat, sikap, dan perilaku seluruh rakyat Indonesia. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah. Bentuk-bentuk identitas nasional ditentukan sebagai berikut. 1. Bendera negara adalah sang merah putih. 2. Bahasa nasional adalah bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. 3. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah konstitusi hukum dasar negara. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Falsafah negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi hukum dasar